Good morning, class. Good morning. Okay. Good, ma'am. How are you? I'm good, thank you. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Oke, teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu apa itu recount text. Not, ma'am. Okay, let me explain to you. The recount text. Recount text is text narrators someone experienced in the past. Apa sih sebenarnya teks recount itu? Teks recount adalah sebuah teks yang menceritakan kembali pengalaman seseorang yang terjadi di masa lampau. Lanjut. Kita lanjut ke types of recount text. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan jenis-jenis teks recount. Oke, yang pertama yaitu personal recount text, yaitu salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi. Yang kedua itu factual recount text. Factual recount text itu menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Jadi ini factual recount text ini tidak terpaku pada kejadian personal atau pribadi, tapi bisa juga pada kejadian orang lain. Contohnya laporan mengenai percobaan sains. Oke, kita lanjut yang ketiga, Oke, kita lanjut pada jenis-jenis yang ketiga, yaitu imaginative recount text. Imaginative recount text adalah teks yang biasa digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif atau bersifat khayalan yang dialami oleh seseorang. Contohnya, pengalaman penulis yang mengenai khayalan ialah pengalaman yang dapat dari mimpi. Oke, lanjut yang jenis-jenis yang keempat, yaitu historical recount text. Itu teks yang isinya menceritakan peristiwa sejarah, tentang peristiwa sejarah. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan masuk dalam purpose atau biasa disebut dengan tujuan dari recount text, yaitu to retell past experience through series of events, atau dalam series itu menceritakan kembali pengalaman yang telah lalu melalui kejadian. Okay, now we discuss about generic structure of recount text. Ada 3 generic structure dari recount text itu. Yang pertama orientation. Orientation it gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Ini merupakan bagian dari teks yang memberikan pembaca informasi
atau latar belakang yang dibutuhkan untuk memahami teks tersebut, seperti was involved atau siapa yang terlibat, where it happened atau di mana itu terjadi, when it happened, kapan itu terjadi. Oke, jadi struktur yang kedua yaitu events. Events are series of events ordered in a chronological sequence. Dari generic struktur yang kedua yaitu events, yaitu kejadian yang disusun berdasarkan rangkaian kronologis atau rangkaian yang dari awal sampai akhir. Yang ketiga itu reorientation. Reorientation, personal comment about the event or what happened in the. Reorientation ini merupakan bagian dari teks yang memberikan personal dari penulis tentang kejadian tersebut, apa yang terjadi dari reorientasi ini. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi, definisi, tujuan dan jenis-jenis, mungkin ada yang bertanya? Notik banget. Kita lanjut lagi ke karakteristik atau language feature of context. Ciri-ciri kebahasan dari teks recount. Ciri-ciri dari teks recount yang pertama yaitu using simple past tense, past continuous tense, past perfect. Oke, ciri-ciri yang pertama yaitu using simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Karena ini menceritakan pengalaman yang telah terjadi. Past tense. Oke, lanjut ciri-ciri yang kedua yaitu using temporal sequence. Itu menggunakan rangkaian dari waktu ke waktu. Misalnya on Saturday itu pada hari Sabtu, on Monday pada hari Senin, dan on Sunday pada hari Minggu. Jadi kayak ada rangkaian-rangkaian kejadian dari waktu ke waktu, seperti contoh yang sudah tadi saya berikan. Lanjut ke ciri-ciri yang ketiga yaitu focus on specific participant. Maksudnya ciri-ciri yang ketiga ini bahwa di dalam teks recount ini kita fokus kepada peserta atau orang-orang tertentu yang terlibat dalam cerita. Oke, kita lanjut kepada ciri-ciri yang keempat, yaitu using the conjunction. Using the conjunction itu menggunakan kata sambung seperti then atau kemudian, before, sebelum, after, setelah, dan itu using action. Itu menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja yang menunjukkan tindakan, karena ini merupakan retail past experience atau kita menceritakan pengalaman yang telah terjadi, maka kita gunakan kata kerja action. Oke, contoh dari using action verb itu
seperti when yang artinya pergi atau stay artinya tinggal. Oke teman-teman, jadi materi kita sampai di sini dan saya punya tugas buat teman-teman semua. Nanti masing-masing cari sebuah recount teks, kemudian tentukan strukturnya mana yang, kemudian teman-teman tentukan mana yang orientasi, mana yang events, dan mana yang reorientasi. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Iya. Kapan kumpul tugasnya? Tugasnya dikumpulkan di minggu depan, pertemuan berikut, ditulis tangan ya. Thank you. Oke. Dan materi kita hari ini sudah selesai karena tadi kita sebelum belajar kita berdoa dan sekarang kita mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa.